Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia, saya Erik Lukmanul Hakim akan sedikitnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai literasi kitab kuning. Adapun pertanyaan yang pertama, apa itu literasi kitab kuning dan bagaimana sejarah serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Pertanyaan pertama. Adapun jawabannya, literasi kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan berpartisipasi dalam konteks digital dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan kitab kuning, yaitu karya-karya klasik dan tradisi Islam yang umumnya ditulis dalam bahasa Arab. Sejarahnya, literasi kitab kuning berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum akses terhadap kitab kuning terbatas pada cetak fisik yang sulit didapatkan dan mahal. Namun, dengan adanya internet yang digital, teks-teks klasik tersebut akses menjadi lebih mudah dan luas. Mata kuliah ini kemungkinan bertujuan untuk mengerjakan mahasiswa secara mengakses, menganalisis, dan menggunakan kitab kuning secara efektif dan konteks digital serta memahami relevannya dalam konteks keilmuan dan spiritual Islam. Tujuan dari mata kuliah ini termasuk yang pertama, mengerjakan mahasiswa tentang pentingnya memahami warisan intelektual Islam yang terdapat dalam kitab kuning. Kedua, memberikan mahasiswa dengan keterampilan literasi digital untuk mengakses dan memanfaatkan kitab kuning dalam bentuk digital. Ketiga, memperkenalkan mahasiswa pada metodologi analisis teks-teks klasik dalam tradisi Islam. Keempat, mendorong mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan dari kitab kuning dalam konteks kontemporer baik dalam kajian keislaman maupun aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah jawaban yang dari pertanyaan yang nomor pertama. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa qadrahu. Apa diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Adapun jawabannya, menurut pribadi dan pengalaman pengetahuan yang saya dapatkan, pesan man arafa nafsahu faqad arafa qadrahu berasal dari hadis yang artinya, barang siapa yang mengenal diri maka dia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini menyoroti pentingnya introspeksi diri dalam mengenal Tuhan. Proses perjalanan dari pesan ini tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, introspeksi diri. Proses dimulai dengan introspeksi diri, yaitu refleksi mendalam terdalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Ini melibatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan, keinginan dan ketakutan, serta nilai-nilai keyakinan yang berbentuk identitas kita. Kedua, pemahaman diri. Melalui introspeksi, kita dapat memahami lebih dalam siapa diri kita sebenarnya. Itu mencangkup mengenal terhadap kekuatan dan kelemahan kita serta kesadaran akan kebutuhan dan motivasi yang mendasari perilaku kita. Ketiga, pencarian makna. Proses ini seringkali melibatkan pencarian makna dalam hidup, di mana kita bertanya-tanya diri sendiri tentang tujuan inspirasi kita, nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan bagaimana kita inginkan menjalani kehidupan. Yang terakhir, keempat, kesadaran spiritual. Dalam konteks hadis ini, pemahaman diri tidak hanya terkait dengan aspek psikologis dan eksistensial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Ketika kita mengenal diri sendiri dengan baik, kita juga menjadi lebih sadar akan hubungan kita dengan Tuhan.
Dalam proses ini, yang harus kita kenali dalam diri manusia adalah aspek-aspek psikologis, eksistensial, dan spiritual. Ini mencakup pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan, nilai-nilai, keyakinan, motivasi, dan tujuan hidup, serta kesadaran akan hidup dengan Tuhan. Dengan mengenal diri sendiri secara mendalam, seorang dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang tujuan kehidupan dan hubungan dan dengan penciptanya. Ini adalah jawaban yang nomor kedua. Adapun yang nomor ketiga, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Proses perjalanan adapun jawabannya yaitu proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan merupakan konsep utama dalam memikirkan Islam yang dikenal sebagai 3 aspek Islam atau 3 tahapan jalan menuju Allah. Setiap tahapan ini membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki dampak yang signifikan dalam bentuk peradaban manusia. Berikut adalah penjelasan tentang proses perjalanan dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama, iman. Iman artinya adalah kepercayaan. Yang pertama penjelasannya tentang iman. Yang pertama, tahapan pertama adalah perjalanan spiritual seseorang adalah iman, yang berarti memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, dan hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Yang kedua, pada tingkatan individu, iman membawa kesadaran akan eksistensi Allah dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong praktik ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama. Yang terakhir, penjelasan mengenai iman. Dalam konteks sosial, iman menciptakan landasan moral dan etika yang kuat, membentuk nilai-nilai yang mendasari perilaku dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, Islam atau ketaatan. Penjelasannya adalah tahap kedua adalah Islam yang berarti ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penentuan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, pada tingkatan individu, Islam mengajarkan serta cara hidup yang diatur oleh ajaran agama membentuk disiplin dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, dalam konteks sosial, Islam menciptakan kerangka hukum dan sistem nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal ekonomi, politik, dan intelektual sosial. Yang terakhir adalah ihsan atau kesempurnaan atau kebaikan. Adapun penjelasannya yang pertama adalah tahapan ketiga adalah ihsan yang merupakan pencapaian kesempurnaan atau kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup pencapaian tingkat kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal. Yang selanjutnya, pada tingkatan individu, ihsan menciptakan kesadaran spiritual mendalam mengarah pada perilaku yang mencerminkan kebaikan, kemakmuran hati, dan keadilan. Yang terakhir, dalam konteks sosial, ihsan mendorong membangun masyarakat yang berlandasan nilai kebaikan, saling menolong, perdamaian. Proses perjalanan dalam iman, Islam, dan ihsan membentuk peradaban manusia dalam menciptakan fondasi yang kokoh dalam kehidupan individu masyarakat. Ini menciptakan struktural moral, hukum, dan nilai, mendorong kebaikan dan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Sebaiknya, hasil konsep ini telah memainkan pesan penting dalam bentuknya peradaban Islam yang beragama di sebagian belahan dunia. Ini adalah jawaban yang nomor 3. Adapun jawaban yang nomor 4, yang pertanyaannya ialah sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun jawaban menurut saya ialah sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran khusyuk dengan keikhlasan memiliki potensi besar untuk mencegah manusia perbuatan keji dan mungkar.
Hal ini karena sholat merupakan ibadah utama dalam agama Islam, tidak hanya melibatkan keragaman fisik tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan mental yang dalam. Berikut beberapa cara sholat yang dapat mencegah manusia dalam perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, kesadaran akan kehadiran Allah. Salat mengajarkan kesadaran kehadiran Allah yang maha pengetahui dan maha melihat. Saat seorang salat menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sehingga hal ini dapat mendorong untuk menjauhkan dari diri perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kesempurnaan akhlak. Salat yang dilakukan dengan khusyuk mengajarkan kesabaran, keteguhan hati, dan kontrol diri. Dengan terbiasa menjalankan salat secara teratur, seorang menjadi lebih mampu mengendalikan emosi dan mengembangkan akhlak yang baik, sehingga mencenderung untuk tidak terlibat dalam perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, refleksi dan introspeksi. Saat melakukan sholat, seorang melakukan refleksi dan introspeksi terhadap diri sendiri, mengevaluasi perbuatan dan niat. Ini membantu individu memperbaiki perilaku, memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai moral yang tinggi. Koneksi, yang keempat, koneksi dan komunikasi muslim. Sholat juga merupakan bentuk ibadah yang dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya. Melalui sholat berjamaah, individu dan konteks dengan komunitas muslim berbagi nilai moral dan etika, sehingga mendorongnya untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar demi kebaikan bersama. Dengan demikian, sholat yang dilakukan dengan sesungguh-sungguh dan ikhlas memiliki potensi besar untuk mencegah manusia perbuatan keji dan mungkar. Ini bukan hanya karena aspek ritualnya, tapi juga karena pengaruh dalam bentuk kesadaran spiritual, akhlak yang baik, refleksi diri, dan konteks dengan komunitas muslim. Inilah pertanyaan-pertanyaan mengenai literasi kitab kuning. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, saya mengundurkan diri. Erik Lukmanul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.